Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sudah lama saya tidak mengupload video di channel ini. Maka dari itu, pada pagi ini saya akan membawakan materi tentang mikrotik. Ya, nanti saya akan membuat playlist mikrotik ya. Pertama-tama kita akan belajar dulu tuh tentang introduction dari mikrotik atau pengenalannya. Yang pertama adalah untuk tentang mikrotik. Mikrotik itu adalah perusahaan kecil ya, perusahaan kecil di kantor pusatnya di kantor Latvia yang dibentuk oleh John Trulli dan Arnis Rikstins pada tahun 96. Nah, pada tahun itu awal mulanya hanya sebuah RTBNet, jadi mirip seperti RTRBNet dengan menggunakan teknologi wireless yang dikombinasikan dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS. Nah, saat itu pelanggannya baru 5. Nah, karena ambisi mereka adalah membuat suatu perangkat lunak. Jadi piranti lunak atau perangkat lunak router yang handal dan disebarkan di seluruh dunia. Nah, untuk prinsip dari mikrotik sebenarnya bukan membuat sebuah WSP atau wireless ISP ya. Nah, tapi prinsip mereka adalah membuat sebuah program router yang handal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Nah, sampai saat ini ya mikrotik itu telah melayani sekitar 400-an ya, pelanggannya banyak sekali ya di seluruh dunia. Kemudian untuk di sistem operasi Linuxnya ini mereka yang mereka gunakan adalah kernel 2.2. Yang dikembangkan dulu itu dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5 sampai 15 orang. Ya, 5 sampai 15 orang dari staf R&D-nya mikrotik yang sekarang telah menguasai dunia routing di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Lanjut. Nah, jenis mikrotik itu ada banyak ya, maksudnya ada 2. Jenis mikrotik itu ada 2. Yang pertama ini ada router OS. Ada router OS dan router board. Router board sama satu lagi ada produknya adalah Sweet OS. Itu ada juga dari mikrotik. Nah, untuk router OS ini adalah sistem operasi yang diperuntukkan sebagai router. Nah, kebanyakan sebagai router ya. Nah, mikrotik router OS ini sendiri adalah sistem operasi perangkat lunak ya, dan perangkat lunak yang dapat menjadikan komputer biasa ini menjadi sebuah router network yang handal. Nah, untuk fiturnya juga mencakup seperti IP network dan jaringan wireless. Fitur-fitur itu diantaranya di firewall, NAT, routing hotspot, sama point-to-point tunneling protokol PPTP ya, DNS server, dan fungsi servernya banyak sekali. Nah, router OS ini basicnya adalah seperti yang di awal tadi, basicnya adalah Linux yang diperuntukkan sebagai network router. Nah, kemudian router OS ini didesain untuk memberikan kemudahannya bagi pengguna. Maka dari itu mikrotik ini adalah salah satu software atau OS yang sangat mudah bagi pengguna awam. Kalau ingin belajar, ini mudah sekali untuk mikrotik.
Nah, sedangkan untuk aplikasi untuk mengakses router ini nanti ada yang namanya Winbox ya. Di Windows nanti diinstal di Windows, kemudian diakses lewat situ, lewat Winbox. Nah, untuk instalasinya ini dapat diinstal pada komputer standar atau PC dan tidak membutuhkan resource yang besar untuk penggunaan standarnya. Namun di sini hanya sebagai gateway saja, jadi sebagai penghubung internet saja. Nah, untuk beban yang besar maka perlu diperhatikan pemilihan sumber daya yang memadai. Contohnya kayak pengaturan firewall, pengaturan KIOS, dan lain-lain. Nah, router OS ini berlisensi, jadi kita harus membeli lisensi router OS. Namun di sini disediakan versi coba. Waktu penggunaannya sekitar 24 jam saja. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti router akan tidak bisa digunakan lagi, harus menginstal lagi versi trial. Kemudian untuk fitur dari router OS, ini ada yang pertama ya, untuk IP routing itu ada static routing, polisi, dynamic itu ya, dynamic routing itu RIP, OSPF, BGP, multicast. Interface-nya berupa Ethernet, wireless, bridge, tunnel, VPN, MPLS. Untuk firewall ada filter rules, mangle, NAT, layer 7 protokol, dan fast track. Kemudian bandwidth management itu ada HTP, PVivo, SVG, PCQ, RID ya, ada RED. Kemudian service itu ada proxy, hotspot, DHCP, DNS, DDNS, NTP, user manager, dan Samba. Ini fungsi server. Jadi seperti di server itu kan ada proxy server, hotspot, DHCP, DNS, Samba juga ada. Kemudian ada AAA ya, AAA itu radius client, IP accounting, traffic flow, monitoring, ini untuk monitoring jaringan. Ada namanya Grab, Watchdog, Torch, Custom Log, SNMP, The Dot, Let's Watch. Untuk diagnosa ini ada ping dan trace routes. Ke scripting ini ada schedule, Capsman ya, ada scripting juga. Kemudian VRRP ini yang terakhir. Lanjut di jenis MikroTik yang kedua ada MikroTik router board. Nah, MikroTik router board ini merupakan sebuah hardware. Jadi router board ini hardware yang digunakan untuk keperluan jaringan. Nah, terutama di wireless. Wireless itu kebanyakan itu hardware-nya sudah disediakan ya. Disediakan di router board itu sendiri. Contohnya ada wireless port-nya RP400, RP600, 750, RP100. Maksud saya 1000 ya, 1000 dan lain-lain. Untuk interface ada R52, R52H, R5H, R52N, R2N, dan lain-lain. Untuk software dari router board ini menggunakan router OS, jadi menggunakan MikroTik router OS. Namun di sini ketika kita sudah membeli router di sebuah toko atau di mikrotik.com, itu di dalamnya sudah tertanam lisensi. Jadi kita tidak perlu lagi membeli lisensi karena sudah satu paket dengan router board. Tidak perlu membeli lagi. Jadi kita beli langsung kita pakai saja. Nah, router board itu ada kode-kodenya ya. Kode router board itu dilihat di bagian belakang. Biasanya di bagian belakang pada routernya. Coba kita cari.
Nah, contohnya di sini ya, ada RB952 UI 5AC 2ND TC. Nah, RB ini adalah menunjukkan router board ya. Jadi ini RB ini router board. Sama ya, router board di sini. Kemudian ada angka yang paling depan itu setelah RB itu menunjukkan serinya berapa. Kalau 9 berarti ya 900, kalau 7 berarti seri 7, kalau 4 seri 400. Kemudian ada 5 ini adalah Ethernetnya, contohnya ini. Nah, Ethernet ini ada berapa? Kalau di sini ada 1 2 3 4 5. Ini adalah RB951. Jadi 1 2 3 4 5 ini menunjukkan jumlah Ethernetnya, jumlah Ethernet dari router board itu. Kemudian ada 2 ini adalah PCI-nya atau wireless-nya. Wireless-nya ini ada berapa gitu. Jadi ketika diakses, contohnya ya saya membuka Winbox. Saya akses dulu Winbox di router saya. Nah, ini di interface ini ada interface WLAN 1. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa router ini mempunyai satu interface wireless. Karena di sini menunjukkan kodenya itu RB951 UI-2HND. Ya, ada 951. Satu ini adalah wireless. Ya. Saya tutup aja ya. Kemudian ada fitur. Jadi setelah router board, terus seri, kemudian Ethernet wireless, itu selanjutnya ada fitur dari router boardnya. Ini contohnya UI. UI itu berarti kan U di sini adalah USB. Jadi support USB. Kemudian I itu adalah single PoE out. Single PoE out itu yang mana? Itu pada bagian contoh di sini ya. Di sini di router board 951 itu PoE-nya pada Ether 5. Ini satu PoE-nya, jadi untuk power ke perangkat lain. Kemudian yang U itu adalah USB. USB itu bagian mana? USB. Nah, di sini USB-nya ada di samping ya. Jadi untuk koneksi ke modem atau koneksi ke flash disk itu bisa. Sebagai storage bisa. Lanjut ke fitur wireless ya. Jadi setelah fitur dari boardnya atau router boardnya, nanti ada strip itu menunjukkan pindah ke fitur dari wireless. Nah, contohnya di sini di router saya itu adalah 2HND ya, 2HND. Saya buka aja di mikrotik.id. Nah, ini ada lengkap ya di Mikrotik ID atau di CitraWeb ya, namanya sekarang citraweb.com. 3 simbol name, dikit pertama jadikan jenis router, dikit kedua jumlah interface, terus jumlah wireless. Ini yang setelah kode serinya. Kemudian ada nama yang digunakan, contohnya Omnitic Groove dan lain-lain. Ini untuk fitur dari router board ya, ini fitur router board. Nah, kemudian pada fitur wireless, nah di sini ada fitur wirelessnya 5AC2ND. Nah, 5 ini apa? 5 ini adalah bandnya. Jadi bandnya dari router itu menunjukkan angka 5, berarti 5 GHz gitu. Kemudian selanjutnya AC. AC ini apa? AC kita lihat. AC itu masuk di protokolnya. Protokolnya itu AC hanya
hanya untuk perangkat yang mendukung 802.11ac. Jadi protokol yang mendukung 802.11ac. Nah, misalkan kalau tidak ada berarti kosong ya, berarti hanya untuk perangkat yang mendukung protokol 802.11a/b/g. Kemudian di sini 2 ya, 2 itu apa, kita lihat bandnya adalah 2 ya, 2,4. Jadi ada 2 band yang support di RP ini. Jadi ada band 5 GHz dan 2,4 GHz. Di 2 band. Jadi misalkan ada 2 seperti ini, nanti 2 band. Jadi support 5 GHz sama 2,4. Kemudian N kecil itu adalah masuk di protokol juga ya, di protokol juga. Itu menunjukkan hanya untuk perangkat yang mendukung 802.11n kecil. Nah, kalau di sini protokolnya ada 2, berarti router RB952UI /strip 5AC 2ND ini support 2 protokol ya. Jadi protokol N dan AC. Selanjutnya D besar ini dual chain ya. Jadi chainnya ada 2. Kalau T ini triple chain. Biasanya router sekarang itu sudah dual chain ya. Terakhir strip ini TC. TC itu jenis casing. Jenis casingnya seperti apa? Nah, ada banyak ya. Jadi BU itu ada board unit, hanya perangkatnya saja tanpa casing, jadi kayak PCB-nya saja. Kalau RM ini untuk casing yang ditempatkan pada rak server. Biasanya sudah include dengan mountingnya. Jadi khusus untuk dipasang di dalam rak server. IN itu indoor enclosure. Ada banyak ya LM. Kita fokus di TC saja. Tower vertical case. Jadi casing jenis tower berdiri. Jadi casingnya itu bentuknya berdiri. Seperti saya kasih contoh ya, RB941 itu juga TC. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya tower, jadi berdiri. Dalam pemasangannya itu berdiri. Ini sangat portable sekali ya untuk RB941. Oke. Sudah ya untuk kode produknya. Kemudian contoh produknya ini banyak sekali. Silahkan cari di Google, banyak sekali. Ini RB951UI 2ND, yang kedua RB LHG 5ND. Nah, kita ungkap lagi ya. Untuk kodenya ini RB seri router board. Kemudian 951 ini serinya 900, Ethernetnya 5 12345, 1 ini interface wirelessnya atau WLAN-nya ada 1. Kemudian U ini USB, ini support PoE out. 2 ini bandnya 2,4, N-nya ini support protokol 802.11n, D ini dual chain. Sedangkan ini router board, ini namanya LHG. LHG itu berarti, kita buka lagi ya, kita belajar sama-sama. LHG, mana LHG? Nah, ini. Jadi masuknya itu di word ya. Nama yang digunakan saat ini menunjukkan apa. Omnitic itu menunjukkan perangkat Omnitic, ini nama-nama khusus. Nah, kalau di sini itu masuknya adalah hub LED 2. Ya. Jadi kayak RB ini adalah hub LED. Kondisi RB seperti ini adalah hub LED. Ada banyak, untuk produknya ada banyak sekali. Lanjut kita masuk ke lisensi, ke MikroTik. MikroTik router OS hadir dalam berbagai level.
Nah, tiap level dari lisensi ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Mulai dari level yang paling rendah itu level 3 hingga yang paling tinggi level 6. Nah, secara singkat, level 3 ini khusus dibuat untuk router yang berinterface Ethernet. Level 4 digunakan untuk wireless karena di level 4 ini support sebagai access point. Level 5 ini untuk wireless AP juga. Sebenarnya level 4 juga sudah bisa. Untuk level 4 ini bisa membuat access point juga bisa. Level 6 ini tidak mempunyai limitasi apapun. Nah, untuk hotspot itu level 4 200 pengguna, level 5 500 dan level 6 tidak terbatas. Nah, kalian bisa lihat ya untuk perbedaannya. Ini saya kasih yang di Mikrotik saja. Saya besarkan. Perbedaannya di sini sudah ada masing-masing level. Level 1 ini demo ini yang trial. Kemudian 3 ini untuk ISP ya, untuk ISP, WiFi tunnel unlimited, kemudian PPOE tunnel 200, PTP tunnel 200 juga. Tapi di level 3 ini juga bisa wireless client. Ada beberapa router yang bisa sebagai station, jadi menerima sinyal wireless ada juga di level 3. Nah, ini BSP ya, level 4 ini khusus untuk wireless ISP. Ya, sedikit perbedaan, jadi level 3 ini mungkin tidak disarankan untuk yang hotspot. Kalau yang lain mungkin bisa ya, untuk NAT bisa, unlimited ya NAT. VLAN juga bisa nih untuk manajemen aja di level 3. Untuk ISP level 4 ini kebanyakan sudah unlimited ya. Nah, untuk hotspotnya ini beda dengan level 3. Level 4 ini sudah lebih banyak, 200 yang aktif ini ya, 200 user. Level 5 mungkin di PPOE tunnelnya lebih banyak. Kemudian PPTP dan L2TP ini unlimited. VLAN-nya sama, unlimited, sampai NAT juga unlimited. Hotspotnya lebih banyak, 500. Kemudian yang lain sama. Nah, yang paling tinggi ini level 6. Ini biasanya sebagai controller, di controller atau router manajemennya, core routernya lah istilahnya, core router. Ini hampir semuanya limited ya, tidak ada batasannya, tidak ada limitasi, karena di sini juga paling mahal di level 6. Ini bisa dicari untuk harganya, price license Mikrotik bisa dicari. Nah, di Tokopedia ya, di Tokopedia mulai dari level 4 itu 200.000. Untuk CHR 460, tapi lihat aja di mana ya, di Mikrotik ID, di produknya langsung di situs resminya. Nah, level 5 ini di mikrotik.co.id 930.000. Itu ya, bisa dicari sendiri untuk lisensinya. Kalau lisensinya ya tidak terlalu mahal sih kalau menurut saya, dari Mikrotik dengan fiturnya yang cukup lengkap. Oke, sampai itu saja. Untuk referensi saya ambil di Wikipedia dan LMS Ono Center dari Pak Ono, dan terakhir Mikrotik ID atau citraweeb.com. Ya, sekian dari video pertama ini, atau bagian pertama ya, video bagian pertama dari playlist Mikrotik. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.